3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vetra Mongira dari Universitas Telkom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah wajib tata tulis ilmiah. Dataset evaluasi model semantik bahasa Indonesia dalam kosakata Al-Quran, kesamaan, dan keterkaitan. Materi presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pendahuluan, lalu kajian pustaka, selanjutnya metodologi, dan yang terakhir kesimpulan beserta seluruh referensi yang telah mendukung keberhasilan jurnal ini. Latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam dan merupakan pedoman dan sumber hukum tertinggi bagi 1,5 miliar muslim di dunia yang hidup saat ini. Al-Quran memiliki 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Dari isi Al-Quran yang begitu banyak, membuat orang-orang awam kesulitan untuk menemukan dan mempelajari tentang kesamaan dan keterkaitan makna antar kata yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, muncullah gagasan evaluasi dataset nilai yang sama dan hubungan kata-kata semantik dengan pasangan kata-kata Al-Quran, seperti antar kata surga dan neraka atau nabi dan rasul. Kesamaan dan keterkaitan semantik berkaitan dengan bidang linguistik khususnya pada Natural Language Processing atau NLP yang belakangan ini menjadi topik yang menarik dan banyak diteliti. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan Al-Quran, yang dimana dataset dilakukan dengan semantik untuk surah tertentu saja dan dengan kosakata bahasa Turki. Untuk melengkapi penelitian selanjutnya, penelitian ini membuat daftar kata-kata dalam Al-Quran dalam bentuk kelas kata benda dan kata kerja atau verba dari seluruh surat dan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Rumusan masalah yang pertama adalah perbedaan evaluasi kata. Dalam studi secara menyeluruh, menjelaskan perbedaan antara kesamaan dan keterkaitan yaitu SIMREL yang menyebabkan masalah keterbatasan dataset. Rumusan masalah selanjutnya adalah munculnya kata-kata langka. Kemunculan kata-kata langka dalam terjemahan Al-Quran cukup banyak dalam evaluasi ini, karena kemunculan data mengukur tingkat kelangkaan kata. Penelitian ini menerima hasil 26% untuk jumlah kemunculan kata dari rentang 0 sampai 320. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dataset untuk menyediakan bidang pemodelan semantik untuk bahasa Indonesia yang bersumber dari evaluasi intrinsik berdasarkan dari definisi kata yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ruang vektor SIMREL adalah metode di atas kertas untuk mengumpulkan pasangan kata dalam pencarian nilai kesamaan dan keterkaitan. Sumbu X mewakili keterkaitan dengan skor R, dan sumbu Y mewakili kesamaan dengan skor S untuk setiap pasangan kata di setiap dataset. Pembagian kelompok ditandai dengan SU, sejenis tidak berhubungan, SR, terkait serupa, DU, berbeda, tidak terkait, dan DR, terkait berbeda. Kemungkinan semantik subruang atau SS, fungsinya adalah untuk SU jika S lebih besar sama dengan 5 dan R lebih kecil 5. SR jika S lebih besar sama dengan 5 dan R lebih besar sama dengan 5. Untuk DU jika S lebih kecil 5 dan R lebih kecil 5. Untuk DR jika S lebih kecil 5 dan R lebih besar sama dengan 5. Metode tersebut juga menyediakan rumus fungsi dengan T sama dengan 2 yang menunjukkan batas variabel yang mewakili jenis relasi. Relasi yang pertama adalah sinonim jika 10 min T lebih kecil sama dengan S dan 10 min T lebih kecil sama dengan R. Jenis relasi yang kedua adalah antonim jika 10 min T lebih kecil sama dengan R dan S lebih kecil sama dengan T. Jenis relasi yang terakhir adalah irrelevan atau tidak relevan jika T lebih besar sama dengan R
dan T lebih besar sama dengan S. Korelasi Renk-Spearman. Menurut Sugiono, pada tahun 2010, korelasi Renk-Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Rumus untuk korelasi Spearman adalah sebagai berikut. Standar emas atau gold standard merupakan suatu hasil dari pendapat manusia yang menjadi acuan dalam proses pengukuran kesamaan semantik. Pendapat manusia di sini didapat dari pendapat para ahli dalam penafsiran Al-Quran yang akan dibentuk dalam sebuah tabel. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website online e-book. Dataset tersebut berisi terjemahan Al-Quran sebanyak 6.236 ayat yang ingin diketahui nilai persamaan dan keterkaitan pasangan kata yang diambil untuk kelas kata benda dan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah garis besar dari langkah-langkah penelitian. Langkah pertama, sistem mengubah terjemahan seluruh ayat menjadi token kata yang akan diproses selanjutnya. Langkah kedua, sistem memilih kandidat untuk kata-kata yang identik atau tidak mempunyai duplikat pada kelasnya. Langkah ketiga, membuat 500 pasang kata yang sudah termasuk kata benda dan kata kerja secara manual. Langkah keempat, kuesioner dan perhitungan standar emas. Langkah kelima, sistem akan memproses plot data sesuai dengan nilai yang diperoleh. Langkah yang terakhir, sistem akan menghitung nilai kinerja dengan korelasi Spearman-Renk. Pada slide ini dan selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah yang baru saja disebutkan. Langkah pertama, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia diproses menjadi token kata yang dimana atribut katanya sudah dihilangkan. Atribut kata yang dimaksud seperti tanda baca, persamaan huruf, memotong kata-kata yang tidak perlu untuk mencegah munculnya kata-kata yang tidak terpakai. Hasil dari tahap ini, sistem mendapatkan 61.683 kata dengan semua kelas kata yang telah dibaca oleh label nama. Langkah kedua, jumlah keseluruhan post tagging untuk kata benda dan kata kerja dihitung oleh sistem dari awal 36.285 dengan 24.794 untuk kata benda dan 11.491 untuk kata kerja. Selanjutnya, menentukan kata identik untuk setiap kelas kata dan hasil keseluruhannya 4.731 dengan 2.904 untuk kata benda identik dan 1.827 untuk kata kerja identik. Kemudian mencocokkan kata yang sesuai dengan KBBI secara manual dan menghasilkan kata sejumlah 2.193 untuk kata benda dan 1.733 untuk kata kerja. Berikut adalah kata kerja dan kata benda dengan jumlah nilai terbanyak. Langkah ketiga, penelitian ini menetapkan target dataset proyek menjadi 1000 skor atau 500 pasang kata yang terdiri dari kata kerja dan kata benda karena keterbatasan waktu dan anggaran. Sebagai perbandingan, sebagian besar dataset WordSim pada penelitian sebelumnya memiliki pasangan kata yang lebih sedikit. Simlex 999 memiliki 999 kata, RG memiliki 65 kata, WordSim 353 353 kata, RW 2034 dan MIN 3000 kata. Oleh karena itu, kata-kata tersebut telah memiliki nilai yang diurutkan dari kata-kata yang memiliki manfaat paling banyak dan menempati 250 teratas dan berlaku untuk kata benda dan kata kerja. Kemudian, kata-kata tersebut dipilih secara acak untuk membentuk pasangan kata dari kata apapun yang diperoleh dengan aturan pasangan kata tidak bercampur. Jadi, satu pasangan kata hanya boleh dari satu kelas kata.
Berikut adalah contoh pasangan kata dari kelas kata benda. Di sebelah kanan, terdapat tabel tahapan membuat dataset. Tahap pertama adalah memilih kandidat kata menggunakan data yang ada dengan menginput koleksi terjemahan bahasa Indonesia. Prosesnya menandai masing-masing kata dan KBBI. Output yang dihasilkan 2.904 untuk kata benda dan 1.827 untuk kata kerja. Tahap kedua adalah menyesuaikan kandidat kata yang telah dipilih dengan KBBI. Inputannya hasil dari tahap pertama. Prosesnya mencocokkan kata satu persatu ke KBBI online dan menghasilkan 2.193 kata benda dan 1.733 untuk kata kerja. Tahap ketiga yaitu membuat pasangan kata secara acak dengan menginputkan hasil dari tahap kedua dan menghasilkan 500 kata dari masing-masing kelas kata. Jika dilihat dari tabel tersebut, hanya berisi 2 tahap karena semua kosakata yang digunakan dari terjemahan Al-Quran yang muncul, maka tidak adanya kata di luar sumber Al-Quran yang digunakan. Mengingat Al-Quran merupakan database yang pasti dan tidak bisa diubah. Selain itu, tujuannya untuk membuat dataset dari kosakata Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Langkah keempat. Penelitian ini menggunakan spreadsheet atau Excel online yang dapat diakses oleh responden kapan saja. Alasan menggunakan ini adalah situasi dan kondisi yang mengharuskan semua orang untuk bekerja dari rumah, mencegah penundaan pengisian dari durasi waktu yang telah ditentukan, mencegah responden membagikan kuesioner, dan pengisian responden selalu dapat dikontrol oleh peneliti. Berikut adalah desain kuesioner yang berupa screenshot salam pembuka kuesioner. Berikut adalah desain kuesioner pada aturan kuesioner untuk masing-masing nilai kesamaan dan keterkaitan kata. Penelitian ini mengambil data dari 15 responden yang berasal dari mahasiswa aktif dengan jurusan dan universitas yang berbeda. Terdiri dari 12 responden perempuan dan sisanya laki-laki, 12 responden di semester akhir dan sisanya semester 5. Selanjutnya perhitungan standar emas. Perhitungan ini mengupayakan semua nilai manfaat dari kesamaan dan keterkaitan yang diperoleh dari 15 responden. Sehingga standar emas memiliki 2 manfaat. Kemudian, nilai standar emas yang telah diperoleh tadi dihitung menggunakan rumus fungsi. Dan berikut adalah tabel hasil dari perhitungan standar emas untuk setiap pasangan kata. Hasil GSS adalah standar emas untuk nilai kesamaan dan GSR adalah standar emas untuk nilai keterkaitan. Langkah 5. Analisa yang diperoleh menunjukkan faktor SIMREL dengan asumsi konfigurasi responden. Kemudian, dari fungsi SIMREL mendapatkan hasil yang bagus jika dicoba terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Dengan menerapkan plot berdasarkan nilai dan standar emas menghasilkan visual yang serupa. Berikut adalah screenshot dari tabel analisis yang terdiri dari pasangan kata-kata dengan hasil nilai SIM, yaitu nilai kesamaan, REL, yaitu nilai keterkaitan, SS adalah subruang semantik beserta jenis hubungannya. Langkah 6 atau langkah terakhir, dilakukan perhitungan nilai kinerja menggunakan korelasi Arranged-Spearman. Sistem menghitung nilai korelasi untuk semua nilai yang diperoleh dari kesamaan dan keterkaitan dan mendapatkan hasil sebesar 0,909 yang lebih baik dari kebanyakan kumpulan data kesamaan. Kesimpulan. Poin pertama. Dalam pembahasan kemunculan kata langka, diperoleh kata benda kurang dari 3 sebanyak 739 kata atau 25,36% dan kata kerja kurang dari sama dengan 3 sebanyak 867 kata atau 50,02%. Poin kedua, dengan menggunakan metode SIMREL,
Penelitian ini berhasil mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam bahasa Turki yang dapat dilihat dari referensi nomor 10. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin besar nilai korelasi yang diperoleh, bahkan oleh peneliti dataset evaluasi lainnya, dan dengan jumlah responden yang sedikit lebih banyak. Berikut adalah referensi yang telah mendukung keberhasilan jurnal ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan slide yang ditampilkan. Apabila ada kritik atau saran, dapat disampaikan melalui email yang tertera di layar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.